Teman-teman, bersama Marta di Polandia. Apakah kalian kangen sama aku? Pasti kangen kan? Lebay banget sih Marta ya. Selamat datang di channel Marta di Polandia. Terima kasih teman-teman onlineku yang selalu setia mendukung channel Marta di Polandia. Dan untuk teman-teman yang baru datang, jangan lupa support selalu, dukung selalu channel Marta di Polandia. Dziękuję, artinya terima kasih. Di sini hari ini, video kali ini aku mau bercerita, sharing is caring ya. Siapa tahu untuk teman-teman di masa depan atau untuk siapa aja yang punya rencana melakukan penerbangan ke luar negeri. Jangan seperti aku ya teman-teman. Ya mungkin sebenarnya aku udah teliti ya teman-teman. Ini aku mau kasih tahu ke kalian mencakup penerbangan aku dari Polandia ke Indonesia dan sebaliknya, Indonesia ke Polandia. Nah, di sini teman-teman aku pertama kali booking tiket aku itu bulan apa ya? Bulan Juni ya. Iya, bulan Juni itu. Maaf ya teman-teman, apa kalian mendengar itu? Aku booking bulan Juni, kalau nggak salah bulan Juni atau Juli ya, pokoknya bulan Juni antara dua itu teman-teman. Booking. Nah, penerbangannya aku booking beberapa bulan sebelum hari H. Lalu teman-teman, pas 2 minggu terakhir ini aku baru aku cek kan. Padahal ya teman-teman, kalau aku melakukan perjalanan ke Indonesia, sejauh ini sih perjalanan aku yang paling jauh ya ke Polandia ya teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya aku paling cuman ke Malaysia, Singapura, udah itu aja. Maksudnya yang penerbangan internasional baru 2 itu doang, dan yang paling jauh ke Polandia. Terus Polandia Jerman sama ya jauhnya. Terus aku udah teliti, padahal teman-teman aku booking.com, beli tiketnya di booking.com. Aku nggak beli tiket di website airlines-nya ya. Kalau kalian mau beli tiket penerbangan yang bener-bener pasti dan nggak ada repot tete bengek kayak yang sedang aku hadapi, lebih baik kalian langsung beli di website airlines-nya. Seperti misalkan beli tiket di Garuda, beli tiket di Qatar, Turki Airlines, Singapore Airlines, Malaysia Airlines, kayak gitu teman-teman. Tapi nggak ada salahnya juga beli di pihak ketiga seperti booking.com, Traveloka, Agoda, Kayak, Kemiri, Lengkuas, kayak gitu teman-teman. Nggak ada salahnya juga sih, cuman kalian harus bener-bener teliti ya. Teliti, kalau perlu sebelum beli tiket kalian nonton dulu review-review orang-orang yang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang dimana akan kalian tuju. Salahnya aku di sini mungkin karena aku udah terakhir 5 tahun lalu kali ya melakukan penerbangan, jadi aku bener-bener udah blank, udah nggak ada lagi ya, udah agak lupa ya pengalaman aku penerbangan yang waktu itu. Tapi yang aku inget, aku selalu dibelikan sama Lebarbar penerbangan langsung direct ya. Tapi tetap ya teman-teman, kalau ke Eropa pasti ada transit. Itu selalu ya, berapapun harga tiketnya, berapapun jam transitnya di negara, misalkan di Saudi Arabia, di Dubai, di Turki, di Qatar, di Singapura, terus pokoknya antara itu deh, itu tuh beberapa negara yang udah pasti jadi negara transit penerbangan untuk menuju Eropa. Atau ada lagi yang lain, aku nggak tahu ya. Nah, kalian, tadi aku ngomong apa? Biasanya tuh ya, aku langsung cus 3 kali penerbangan aku sebelumnya, aku langsung cus otomatis teman-teman. Koper ukuran besar, koper yang dalamnya boleh masukin apa aja kecuali barang-barang yang dilarang ya teman-teman. Boleh masukin barang seberat apapun, air seberapa banyak mililiter pun nggak dibatasin kalau di bagasi ya, sampai ke tujuan akhir. Jadi aku nggak usah ngurusin tete bengek di stasiun, di airport di tengah-tengah itu dimana kita transit nanti.
selalu aku langsung otomatis. Jadi pas aku melakukan penerbangan, aku misalkan contoh nih dari Indo, aku berhenti di Qatar ya, berhenti di negara Qatar. Di situ aku cuman perlu menuju checkpoint. Checkpoint itu apa? Kita melakukan periksaan paspor, tapi nggak di custom ya, nggak di antrian custom imigrasi ya. Ini cuman checkpoint itu tuh kayak meja. Aku setiap bandara pastinya beda-beda ya. Dia tuh kalau aku waktu di Qatar tuh sangat simple, mejanya begini bentuknya. Terus ada 1 2 3 4 5 kayak begitu. Iya pokoknya kayak gitu teman-teman. Cuman diperiksa aja pasportnya sama dicek boarding passnya. Ya boarding pass yang sudah diberikan saat kita melakukan check-in saat di Soekarno-Hatta. Karena aku sudah dapat 2 boarding pass sekaligus, jadi setelah sampai di Qatar ini transit, aku nggak perlu lagi kan check-in. Nah, udah cuma diperiksa itu doang, udah beres. Selanjutnya terserah aku mau ngapain, mau salto, jungkir balik di negara Qatar, di airport Qatar ya, Abu Dhabi atau apa, nah bukan Abu Dhabi dong, namanya Ahmad Internasional atau apa, lupa aku namanya teman-teman. Pokoknya di situ aku tinggal nunggu aja teman-teman, nggak ada yang lain-lain lagi. Tinggal sampai deh di Polandia tanpa pusing memikirkan bagasi lagi ya. Nah teman-teman, di penerbangan aku kali ini, aku mau menginformasikan juga kepada teman-teman yang mau melakukan perjalanan panjang nantinya suatu hari nanti, atau ada rencana di hari-hari ke depan. Kalau kalian beli tiket di aplikasi pihak ketiga, kalian cek dulu seteliti mungkin ya. Kalau cek nama itu udah pasti ya, karena yang dibutuhkan untuk membeli tiket adalah nama dan uang. Udah itu aja sih teman-teman, nama lengkap dan uang. Kalau kayak paspor itu nanti pas kita check-in, pas udah melakukan penerbangan. Terus aku baru nyadar teman-teman, kok di tiket aku ada 2 ya, ada 2 PNR itu lupa aku panjangannya apa, name bla bla bla. Itu tuh PNR atau booking reference nih untuk kalian yang melakukan penerbangan. Pas aku cek lagi, loh kok ada 2 ya, aku pikir biasa aja lah. Tahu-taunya teman-teman, itu maksudnya kita harus transit di transfer internasional di penerbangan selanjutnya. Pas kita berhenti, kita harus check-in ulang, kita harus jemput lagi bagasinya dari carousel pesawat pertama landing ya, berhenti. Terus kita harus ambil lagi bagasi kita, koper gedenya. Terus kita harus melalui security point, itu udah pasti ya. Kita harus melalui security point yang pertama. Terus yang kedua kita ambil kopernya. Yang ketiga kita akan melewati imigrasi atau custom. Nah, yang keempat kita harus check-in ulang lagi diri kita dan juga sama koper kita ini teman-teman, di check-in ulang. Dan kalian tahu 2 jam waktuku untuk melakukan itu semua teman-teman. Dan itu aku sih sebenarnya sempat mikir bisa lah. Aku tadinya mikirnya bisa teman-teman, cukup lah 2 jam cukup. Aku udah sombong kan pertama-tamanya kayak gitu, cukup. Aku nanya ke temen aku yang udah pernah menginjakan kaki di Istanbul ya, kata dia Istanbul itu luas neng, gede banget. Terus aku tonton lah YouTube ya, video orang-orang yang melakukan penerbangan, dan aku tuh langsung cari-cari bandara tour ya, lihat-lihat, astaga gede banget ternyata teman-teman, kayaknya lebih gede dari Qatar ya. Dan dia itu adalah salah satu bandara terbesar teman-teman. Maka dari itu aku langsung shock dong teman-teman. Berhari-hari aku kepikiran, apa karena aku sedang datang tamu juga ya, makanya itu pikiranku lebih double lagi mikirnya teman-teman. Di sini ada 2 PNR dan aku udah nanya ke maskapai yang akan aku duduk gitu.
yang akan aku naiki. Yang pertama aku menaiki maskapai Polandia namanya LOT Airlines dari Poland ke Istanbul. Dari Istanbul ke Indonesia aku akan menaiki Turki Airlines untuk pertama kalinya. Dan teman-teman tahu, sebelumnya aku pun naik pesawatnya beda teman-teman, nggak langsung, kecuali Qatar ya, Qatar terus. Yang dulu tuh pertama kalinya banget ya, aku naik Singapore Airlines pertama kali dari Indo ke Singapura, terus langsung ke Poland. Itu aku naik pertama tuh Jetstar ke Singapura, terus dari Singapura ke Polandia Singapura kan. Itu juga otomatis teman-teman barangnya sampai di Poland dan gak ada syarat tetek bengek yang lainnya. Itu langsung secara langsung ya teman-teman. Terus aku bingung nih yang ini loh, kok beda ya PNR-nya, berarti nanti dari Polandia ke Istanbul Turki aku hanya mendapatkan satu boarding pass yang kayak begini panjang teman-teman, yang ada kodenya, hanya mendapatkan satu. Terus teman-teman, awalnya aku memikirkan gampang lah ya, 2 jam 10 menit, it's okay lah. Pas aku research lagi teman-teman, ternyata sih ini sangat membagongkan. Dan aku komen di segala macam YouTube orang-orang yang emang udah sering melakukan penerbangan internasional kan. Aku juga komen di grup orang Indonesia yang suka melakukan penerbangan. Aku komen semua teman-teman, dan semuanya mengatakan hal yang sama, katanya 2 jam hanya ada 2 kemungkinan teman-teman. Yang pertama, aku nggak bawa koper 30 kg aku. Yang kedua, ya aku terlambat ketinggalan pesawat Turki, karena mereka tidak akan menunggu aku sekalipun aku gak ada toleransi gitu lah teman-teman. Soalnya aku beli tiketnya ini di pihak ketiga, dan aku beli tiket yang gak fleksibel ya. Maksudnya gak fleksibel ini aku beli yang tidak bisa di refund. Dan di sini ini untuk informasi ke teman-teman yang akan melakukan dan ingin melakukan penerbangan suatu hari nanti. Aku nggak, apa tadi teman-teman? Pokoknya nggak bisa di refund. Contohnya, jika penerbangan aku sukses yang dari Poland ke Istanbul, tapi dari Istanbul ke Indonesia, aku amit-amit telat. Aku angus tiketnya, nggak ada konsultasi, nggak ada bantuan, nggak ada apa tete bengek dari pihak Turkish Airlines. Mau nggak mau aku harus beli lagi teman-teman kayak gitu. Jadi itu 2 itu teman-teman. Jadi aku harus pilih. Jadi di sini aku pilih untuk tidak membawa bagasiku yang 30 kg. Walaupun aku dapet ya teman-teman. Cuma waktu aku landingnya transit di Istanbul itu nggak cukup 2 jam teman-teman. Aku sudah tanya di maskapai pertama dan maskapai kedua, dan kalian tahu mereka bilang apa? Ada baiknya tanya langsung pas mau melakukan penerbangan di counter check-in. Gak mungkin kan aku udah bawa koper gede, pas aku sampai di counter check-in pertama kali aku mau ini kan melakukan penerbangan, terus dia bilang nggak bisa, ini harus checking ulang nanti di Istanbul kan. Waduh, mati dah aku. Itu koper mau ditaruh di mana, mau dititipin sama siapa ya kan. Mau nggak mau aku harus bawa yang kecil. Kecuali terus aku sampai bilang ya, ada kemungkinan nggak ini, kira-kira ada kemungkinan nggak bakalan dioper langsung ke final destination kan. Aku sampai pusing teman-teman, pusing banget. Pokoknya ya itu teman-teman, dilema banget aku 2 minggu ini teman-teman, benar-benar stres cuman gara-gara ini doang teman-teman. Ya aku emang orangnya gitu ya teman-teman. Pokoknya itu dan nanti
ini penerbangan aku walaupun beda maskapai, aku tidak bisa melakukan check-in online secara bersamaan. Ini aku tanya ke kemana, kedua maskapai ini. Karena case-nya aku memiliki penerbangan lanjutan. Penerbangan lanjutannya ini dimana terpisah. Jadi aku juga harus melakukan check-in terpisah. Padahal keduanya ini aku bisa melakukan check-in 24 jam sebelum terbang ya. Yang pertama udah pasti aku bisa melakukan, dan penerbangan keduanya ini nggak bisa teman-teman. Jadi aku melakukan check-in nanti pas sampai mendarat di Turki. Nah, kalian ngerti teman-teman? Mendarat di Turki. Kalian bayangin, aku nggak mungkin kan ada internet nanti pas nyampe sana. Di Turki sendiri aku udah cek-cek, kalau nggak salah ya, bukan nggak salah sih, emang iya, untuk mendapatkan wifi kita harus cari PC mereka di setiap bandara itu. Belum tentu langsung ada kan pas kita turun dari gate landing. Siapa tahu aku harus jalan dulu berapa meter. Terus ya teman-teman, itu teman-teman, kalaupun aku check in online sebelumnya katanya nggak bisa teman-teman, harus pas aku landing sampai di sana. Udah teman-teman, begitulah direma ceritaku. Nanti gimana prosesnya aku akan buat videonya untuk menginformasikan teman-teman ya yang mempunyai case yang sama seperti aku. Pokoknya ini benar-benar aku nggak teliti banget dari awal teman-teman. Setahu aku pas aku beli tiket ya, aku udah cek semua, terus aku nggak lihat tuh yang ada tanda seru lingkaran gitu teman-teman. Ternyata ada tulisan you need to check in separately for this flight. Itu artinya aku harus check in ulang pas di penerbangan transit. Seperti itu teman-teman. Ini aku 5 tahun gak terbang, aku bener-bener blank, dan ini aku mendapatkan case seperti ini. Semoga nanti di Turki aku gak ada kendala apapun itu, waktuku dapat pas, dan sebisa mungkin aku hanya membawa barang-barang yang penting ya. Aku nggak bawa baju sama sekali kayaknya, beli aja di Indo, ataupun pakai baju aku yang masih ada ya tersisa, nggak tahu masih ada atau enggak di rumah. Terus sama aku sedih sekali nggak bisa, padahal rencana aku mau beli banyak alat-alat tulis buat ponakan aku ya teman-teman, kayak buku gambar, kayak krayon, pensil warna, macam-macam. Di sini soalnya ada banyak banget teman-teman, walaupun di Indonesia juga ada banyak, cuman aku mau beli aja yang dari sini ya teman-teman. Terus aku sangat disayangkan aku nggak bisa bawa vodkanya orang Polandia teman-teman. Karena tuh aku rencananya mau bawa vodka sini, terus aku mau bikin masakan Polandia di rumah aku nanti teman-teman, buat cicipin ke orang tua aku. Sayang sekali deh. Untuk oleh-oleh kelima teman online yang beruntung, aku akan bawa tetap ya, aku usahakan. Aku muat-muatin tuh nanti di koper yang ukurannya cuman berapa ya, 20 liter ya atau 32 liter ya, yang cuma ya koper yang segede gini itu teman-teman, yang bisa dimasukin ke dalam kabin pesawat. Aku juga nggak bisa bawa skincare teman-teman, kecuali aku pisahin ke tempat-tempat yang kecil ya, minimal 100 ml. Bisa berapa botol kecil-kecil, yang penting satu botol, maksimal teman-teman, maksimal 100 ml kayak gitu teman-teman. Mau nggak mau ya udah aku beli aja nanti di Indo, walaupun nggak sama ya skincareku di sini sama di Indo, itu bukan jadi masalah ya. Pokoknya ya gini lah teman-teman, cerita aku, sharing is caring. Nanti gimana pengalamannya, apakah aku bisa melewati ini semua? Semoga bisa ya Tuhan, amin, amin. Doakan aku ya teman-teman, semoga aku tepat waktu. Pokoknya tepat waktu deh teman-teman, karena aku nggak usah memikirkan penjemputan koper dan naruh koper ulang di bandara sana yang gedenya minta ampun itu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika membuat kalian mikir juga ya teman-teman. Maaf juga jika untuk teman-teman yang kangen menunggu video-video Marta yang gak jelas setiap harinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Semoga ini bisa membantu kalian ya,
untuk informasi tambahan. Terima kasih. Jangan lupa komen ya kalau ada yang mau nanya atau aku belum lengkap ngasih tahu informasinya. Atau ada yang punya pengalaman serupa, boleh kasih tahu ke aku. Oke? Makasih.